Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang teorema Wilson. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Mutia Dianza dengan NIM 244030088. Untuk yang pertama yaitu teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat, bangsa Prancis pada tahun 1640, yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema berikutnya yang terkenal pula adalah Teorema Wilson, yang dipublikasikan pertama kali Edward Waring 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya, Wilson bukanlah orang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682, Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menanamkan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membahas teorema Wilson terlebih dahulu, diperkenalkan teorema berikut yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson, yaitu teorema 8.5. Jika P suatu bilangan prima, maka perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P-1. Kemudian, buktinya yaitu, misalkan R adalah suatu penyelesaian dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat min 1 kongruen 1 modulo P. Jika R plus 1, R min 1 kongruen 1 modulo P. Berarti P pembatas R plus 1, R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P pembatas R plus 1 atau P pembatas R min 1, yaitu R plus 1 kongruen 0 modulo P, atau R min 1 modul kongruen 0 modulo P, jika R kongruen min 1 modulo P, atau R kongruen 1 modulo P, jika R kongruen P min 1 modulo P, atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu penyelesaian dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah sisaan terkecil modulo P. Dengan demikian, 1 dan P-1 adalah penyelesaian dari X kuadrat kongruen 1 modulo P, yaitu di teorema 8.6. Misalkan, P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah penyelesaian dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P-1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan 0 kurang dari A aksen kurang dari P, maka A. Jika A kongruen B modulo P, maka A aksen kongruen B aksen modulo P. Kemudian yang B, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Yaitu dengan dibuktikannya, jika A sama dengan 1, 2, 3, sampai P-1, dan A, P sama dengan 1, maka AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu penyelesaian. Yaitu berarti A aksen ada sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian A dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen AB aksen modulo P, kongruen 1 modulo P. Perlu diingat bahwa A aksen dan B aksen adalah penyelesaian. A aksen B kongruen AB aksen B modulo P, kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2, 3 sampai P-1. Kemudian A kongruen B modulo P, sebab B aksen kongruen 1 modulo P, jadi A telah terbukti. Kemudian bagian B dibuktikan sebagai berikut.
Jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen 1 modulo P, maka penyelesaiannya A aksen sama dengan 1. Sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jadi, A sama dengan P-1, yaitu P-1X kongruen 1 modulo P atau min X kongruen 1 modulo P. Jika X kongruen min 1 modulo P, jadi A aksen sama dengan P-1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Kemudian, teorema 8.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial sama dengan min 1 modulo P. Yaitu dengan dibuktikannya untuk P sama dengan 2, dalam kurung 2 kali 1 faktorial sama dengan 1, kongruen min 1 modulo 2. Untuk P sama dengan 3, juga diperoleh 3 sampai 1 faktorial sama dengan 2, kongruen min 1 modulo 3. Ambil P lebih besar dari 3. Barisan bilangan 1, 2, 3 sampai P-1 dan kekongruenan AX kongruen 1 modulo P. Pada barisan bilangan 1, 2, 3 sampai P-1, kita menghilangkan 1 dan P-1 sehingga tinggal 2, 3, 4 sampai P-2. Menurut teorema 8.6, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai P-2 sedemikian sehingga A aksen kongruen 1 modulo P akan diperoleh 1/2 P-3 buah pasangan bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Jika semua kekongruenan itu dikalikan satu sama lain, diperoleh 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai P-2 kongruen 1 modulo P atau P-2 faktorial kongruen 1 modulo P. Sekarang, kedua ruas dikalikan dengan P1 sehingga 2 dikali 3 dikali 4 sampai P-2 P-1 kongruen P-1 modulo P atau P-1 faktorial kongruen P-1 modulo P atau P-1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Oke, di sini contoh dari 8.11. Pandangan perkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah penyelesaiannya sehingga A aksen kongruen 1 modulo 11. Hubungan A aksen dan A aksen diberikan pada tabel sebagai berikut. Kita lihat A yaitu memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan A aksen memiliki nilai 1, 6, 4, 3, 9, 2, 8, 7, 5, dan 10. Dan A aksen memiliki nilai 1 sampai selesai. Hasil kali pasangan yang kongruen modulo 11 adalah 2.6 kongruen 1 modulo 11. 3.4 kongruen 1 modulo 11. 5.9 kongruen 1 modulo 11 dan 7.8 kongruen 1 modulo 11. Jadi diperoleh 7 dikurangi 3/2 sama dengan 2 buah kekongruenan. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 11 dengan 1 pula yaitu 2 dikali 6 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 9 dikali 7 dikali 8 kongruen 1 modulo 11 atau 9 faktorial kongruen 1 modulo 11 atau 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 kongruen 10 modulo 11. Jadi diperoleh 10 faktorial kongruen 10 modulo 11 atau 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Untuk contoh yang kedua yaitu contoh 8.12. Misalkan P sama dengan 7, tunjukkan bahwa 6 faktorial
kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen 1 modulo 7, yaitu dengan perhatikan barisan bilangan dari 2 hingga 5. Hasil kali pasangan yang kongruen modulo 7 adalah 2,4 kongruen 1 modulo 7 dan 3,5 kongruen 1 modulo 7. Jadi diperoleh 7 dikurangi 3/2 sama dengan 2 buah kekongruenan. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 7 dengan 1, yaitu 2 dikali 4 dikali 3 dikali 5 kongruen 1 modulo 7. Jika 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 kongruen 6 modulo 7. Jadi 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau ditulis dengan 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teorema Wilson.